Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibawakan kali ini berjudul Stand and Deliver yang dirilis pada tahun 1988. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang berhasil mengubah stigma buruk sebuah sekolah pinggiran yang berisi siswa urakan dan berasal dari anak tidak mampu hingga berubah menjadi sekolah berprestasi, dan banyak siswanya yang dulu tidak dianggap kini banyak yang menjadi orang sukses. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali seorang pria yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah SMA di daerah California. Dia bernama Jamie Escalante. Jamie sebetulnya ditugaskan sebagai guru komputer di sekolah tersebut. Namun karena di sekolah itu tidak memiliki lab komputer, akhirnya Jamie ditugaskan sebagai guru matematika. Baru saja Jamie masuk kelas, dia tidak dianggap oleh para siswa di sana. Tak lama kemudian, bel pulang pun berbunyi dan para siswa pun membubarkan diri. Tapi, kepala sekolah mencegat para siswa itu dan memintanya untuk kembali masuk ke kelas. Jamie yang penasaran lantas menemui kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan jika para siswa membuat bel sendiri dan kerap membunyikannya saat mereka ingin pulang. Akhirnya, Jamie pun pulang lebih awal. Namun saat di parkiran, Jamie mendapati mobilnya yang ternyata telah dijahili oleh para siswa di sekolah tersebut. Pada keesokan harinya, Jamie kembali mengajar. Dia mencoba memakai pakaian koki supaya para siswa mau memperhatikannya. Dia juga menggunakan apel sebagai media pembelajaran. Di hadapan para siswa, Jamie memotong apel itu menjadi dua bagian yang besarnya tidak sama. Lalu Jamie menanyakan pada salah satu siswa. Siswa itu pun menjawab jika apel itu ada dua bagian. Namun ada siswa lain yang bernama Anna mengatakan jika yang satu bagian 75% dan yang satunya 25%. Jawaban itu menarik perhatian Jamie, di mana memang Jamie memotong apel itu dengan ukuran 1/4 dan 3/4. Rupanya, Jamie sedang mengajarkan bilangan pecahan dan persentase pada para siswa. Ketika Jamie sedang menjelaskan, tiba-tiba ada sejumlah siswa yang merupakan preman di sekolah itu masuk ke kelas mereka. Kemudian saat ditanya oleh Jamie mengenai hitungan matematika, salah satu siswa itu malah mengacungkan jari tengah pada Jamie. Tapi Jamie malah tidak marah, dan Jamie malah mengajarkan menghitung perkalian dengan menggunakan jari. Hal itu tentu membuat para siswa itu kesal, bahkan saat jam pulang, para preman itu mengancam Jamie, serta mengatakan, "Jangan mencoba mengajari kami." Tapi Jamie tak bergeming dengan ancaman itu. Perlu diketahui, sekolah itu adalah sekolah pinggiran yang mana 95% siswanya berasal dari keluarga tidak mampu dan merupakan para imigran dari Amerika Latin. Di sekolah itu sudah biasa terjadi perundungan, tindakan yang tidak pantas, bahkan guru pun banyak yang sudah tidak peduli pada mereka karena sistem pembelajarannya telah hancur. Selanjutnya, pada suatu ketika, Jamie mendapati ada siswa yang sedang berkelahi. Saat akan melerai, ada seorang siswa yang akan ikut berkelahi. Jamie pun dengan sigap menahan anak itu agar tidak ikut sembari menyuruh siswa lain untuk menghubungi guru lain. Kemudian pada pertemuan ketiga, Jamie mencoba mengajar dengan model kontekstual sesuai dengan keseharian mereka. Dia juga mengatakan jika dia memiliki darah Amerika Latin. Selanjutnya, Jamie juga memberi julukan dengan bahasa Latin untuk siswa di kelasnya. Dan dengan modal yang dia gunakan, sedikit demi sedikit para siswa paham dengan apa yang diajarkan. Selain itu, Jamie juga menceritakan sejarah matematika di mana menurut Jamie suku Maya lah yang menemukan angka 0. Sehingga kita sebagai pemilik darah Amerika Latin harus bangga dan memiliki semangat untuk belajar. Lalu, pihak sekolah mengadakan rapat untuk membahas kondisi terkini. Mereka membahas kondisi sekolah yang semakin memburuk,
Sekolah itu juga terancam tidak terakreditasi, menyusul kemampuan para siswa yang tidak memenuhi standar. Hal itu diperparah dengan beberapa guru yang mengajukan resign karena tidak tahan dengan tingkah laku siswa di sana. Kemudian Jamie yang turut dalam rapat tersebut mengatakan, Gunness. That's all we need is gunness. What do you need, Mr. Escalante? Students will rise to the level of expectation, Senor Molina. Pada pertemuan keempat, Jamie kembali menerapkan model yang beda lagi, yakni dengan model quiz. Dengan model-model yang Jamie gunakan, membuat siswa sedikit demi sedikit termotivasi untuk belajar. Bahkan ada salah satu siswa yang sering membuat onar datang pada Jamie untuk meminjam buku agar dia mudah dalam belajar. Jamie pun mau membantu anak itu dan memberikan 3 buku untuknya. Lalu sebagai ucapan terima kasih, anak itu berjanji tidak akan terlambat ikut pelajaran Jamie, dan anak itu pun benar-benar belajar. Dia juga sudah tidak ikut dengan gengnya dan datang ke kelas sendiri. Jamie terus mengajar para siswa dengan semangat, dan kelas pun menjadi lebih hidup. Namun sayang, Anna, siswa yang pintar di kelas itu mengatakan jika dia disuruh orang tuanya untuk berhenti sekolah karena disuruh untuk membantu orang tuanya. Mendengar hal itu, Jamie dan istrinya lantas melakukan home visit untuk bertemu dengan orang tua Anna. Jamie memberi pemahaman pada orang tua Anna tentang pendidikan dan meyakinkan mereka jika Anna bisa menjadi pelopor untuk mengubah kehidupan mereka melalui sekolah. Namun demikian, sikap orang tua Anna keras sehingga dia tidak mau menuruti saran dari Jamie. Setelah itu, Jamie kembali mengajar di kelas. Dia menggunakan metode yang out of the box dan memanfaatkan konteks sosial para siswa dalam menyampaikan pembelajaran. Bahkan Jamie juga menggunakan contoh yang kurang pantas digunakan di sekolah. Namun hal itu berhasil membuat siswa paham. Jamie juga tetap menggunakan metode tersebut meski sedang disupervisi oleh kepala sekolah. Lalu di saat pembelajaran, Anna kembali masuk ke kelas. Trick problem, Mr. Kimmel. You can't solve it unless you know how many girlfriends they have in common. X equals Pedro's girlfriends, plus 5x plus x minus 1 equals 20. Good to see you. Rupanya, ayah Anna berubah pikiran dan mengizinkan putrinya untuk kembali bersekolah. Selanjutnya, Jamie mengajak para siswa untuk outing kelas atau kunjungan industri untuk memberi pengalaman konkret pada siswa. Para siswa pun senang dengan hal tersebut. What kind of math is this? This particular one that's up right now is calculus. Di sisi lain, Jamie sedang memikirkan mengenai materi apa lagi yang hendak diajarkan pada para siswa. Dan saat dia sedang mengobrol dengan rekannya, dia terinspirasi untuk mengajarkan kalkulus pada para siswa. Materi kalkulus sangat penting jika anak SMA akan masuk perguruan tinggi. Namun, tidak semua anak SMA berkesempatan belajar kalkulus. Tantangan lain adalah siswa di SMA itu memiliki kemampuan matematika yang sangat rendah. Kemudian, rencana itu Jamie sampaikan saat rapat di sekolah. Usulan mengajarkan kalkulus pada para siswa langsung ditertawakan oleh para guru, karena mereka selama ini kesulitan mengajarkan matematika dasar pada para siswa. Para guru juga pesimis dengan kemampuan para siswa di sekolah tersebut. Bahkan, kepala sekolah juga tidak yakin para siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, meski begitu, Jamie tetap ingin mengajarkan kalkulus kepada para siswa walaupun pihak sekolah tidak setuju. Bahkan Rachel selaku ketua jurusan matematika sampai walkout dalam rapat itu. Tapi Jamie tetap yakin pembelajaran itu penting untuk para siswa dan dia tetap akan mengajarkan pada para siswa meski itu sulit. Maka Jamie pun mulai bekerja keras untuk mengajarkan matematika. Jamie juga memberikan pembelajaran secara gratis pada para siswa saat liburan musim panas. We will go step by step, inch by inch. For those of you making the commitment, you will be prepared. Jamie mengajar para siswa di lorong sekolah karena pihak sekolah tidak memberikan fasilitas kelas saat liburan. Tak hanya itu, para siswa juga merasa kepanasan karena tidak adanya pendingin ruangan. Jamie lantas mencoba melatih kekuatan pikiran para siswa untuk melawan hawa panas itu dengan berpikir jika hawa yang mereka rasakan dingin. Karena Jamie tahu hawa panas yang dirasakan hanyalah ilusi. So think cool. Cool.
Selanjutnya, saat masuk tahun ajaran baru, Jamie mulai memperkenalkan kalkulus pada para siswanya. Jamie juga tetap memberikan layanan les gratis kepada para siswanya. Dia meminta pada para siswanya untuk berangkat 1 jam lebih awal untuk belajar bersamanya. Selain itu, Jamie juga meminta siswanya untuk tetap masuk pada akhir pekan. Para siswa pun menanyakan mengapa tidak dikendorkan sedikit. Lalu ada siswa yang mengatakan pada Jamie jika dia tidak bisa berangkat pada akhir pekan karena dia harus bekerja sebagai sopir dan bayarannya sangat besar. Jamie lantas mengajak siswa itu untuk jalan-jalan. Pada awalnya Jamie berjalan santai, namun tiba-tiba dia memacu mobilnya secara ugal-ugalan. Siswa itu pun kaget sekaligus heran mengapa sang guru melakukan hal itu. Jamie lalu mengatakan jika dia hanya memperhatikan jalan masa kini dan tidak memperhatikan jalan masa depan. Akhirnya, siswa itu pun paham dengan perkataan sang guru. Pada keesokan harinya, siswa itu pun masuk ke sekolah bersama teman-temannya. Mereka belajar dengan semangat. Tak hanya itu, mereka juga melanjutkan belajar mereka di rumah sebagai wujud dedikasi mereka kepada sang guru atas kebaikannya selama ini. Selanjutnya, mereka pun melewati libur Natal. Seusai Natal, mereka kembali masuk ke sekolah, namun karena mereka lama tidak belajar, maka kemampuan mereka pun menurun. Lalu, ada siswa yang diminta mengerjakan soal di papan tulis, namun dia tidak bisa menyelesaikannya. Siswa itu mengatakan, "Mengapa aku tidak bisa?" Jamie tidak mau membantu siswa itu, hingga terjadi perdebatan antara Jamie dan siswa itu. Jamie beralasan jika siswa itu mampu bahkan mau berkorban untuk teman-temannya. Tak lama kemudian, saat Jamie sedang menyelesaikan soal di papan tulis, siswa berambut gondrong masuk ke kelas dengan mengendap-endap. Siswa berambut gondrong ingin menyampaikan dia terlambat karena mengantar ibunya ke rumah sakit. Namun Jamie tidak menghiraukan alasan siswa berambut gondrong itu, sehingga membuat siswa itu marah dan membanting kursi dan meja. Okay, well, please listen, man. It's cool. Game's over, you lose. My grandmother. Clock out. Kimosabe desu, cabron, huh? Lalu pada malam harinya, siswa berambut gondrong itu berkunjung ke rumah Jamie dengan mengajak ibunya. Si ibu mengatakan pada Jamie bahwa putranya terlambat karena mengantarnya ke rumah sakit. Jamie pun akhirnya memahami dan siswa dan guru itu pun saling memaafkan. Selanjutnya, Jamie kembali mengajar. Dia tidak hanya mengajar para siswa SMA, tetapi juga mengajar kursus untuk para orang dewasa. Namun akibat terlalu banyak bekerja, kesehatan Jamie menurun hingga dia terjatuh di tangga. Jamie pun dilarikan ke rumah sakit. Selama Jamie di rumah sakit, para siswa di kelasnya belajar secara mandiri di kelas. Namun karena tidak ada yang mengawasi, mereka malah terlibat keributan di dalam kelas. Beruntungnya, kepala sekolah dan satu guru lain cepat melerai mereka. Settle down, Angel. Kepala sekolah dan guru pun menasehati para siswa untuk tidak menambahi masalah pada Jamie dengan masalah ini, serta mereka juga berpesan kepada para siswa untuk jaga sikap, sebagai penghormatan pada Jamie yang sudah all out pada mereka. Di sisi lain, meski Jamie sedang sakit, dia masih memikirkan para siswanya. Dia membuatkan tugas untuk siswanya agar mereka tetap bisa belajar. Hari demi hari berlalu. Waktu ujian kalkulus makin dekat, Jamie yang belum sepenuhnya pulih memilih meninggalkan rumah sakit demi mendampingi siswanya belajar menghadapi ujian kalkulus. Dan hari ujian kalkulus pun tiba. Para siswa mengikuti ujian dengan baik. Seusai ujian, para siswa melepas penat dengan berlibur di pantai. Setelah beberapa waktu, hasil ujian pun dibagikan. 18 siswa yang mengikuti ujian kalkulus dinyatakan lulus dengan nilai istimewa. Hal itu tentu sangat luar biasa dan tidak ada yang menyangka. Di mana anak yang selalu dipandang rendah, bahkan banyak yang menganggapnya sampah, dapat lulus dalam ujian kalkulus. Apalagi persentase rata-rata kelulusan ujian kalkulus hanyalah 2%.
Kepala sekolah sangat antusias dan bangga dengan prestasi para siswanya itu. Dia dengan percaya diri menyampaikan keberhasilan sekolahnya kepada para wali murid yang datang ke sekolah. Sedangkan Jamie Escalante yang bekerja keras memilih berdiri di belakang dan diam saja. Beberapa lama kemudian, para siswa memanggil Jamie ke podium sebagai orang yang berjasa dan mereka melakukan foto bersama. Namun demikian, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena pihak Kementerian Pendidikan membatalkan kelulusan pada para siswa tersebut. Dalam keterangannya, pihak Kementerian Pendidikan mencurigai adanya kecurangan yang terstruktur dan sistematis atau mereka dicurigai melakukan penipuan secara kolektif. Hal tersebut membuat para siswa sedih sekaligus marah karena mereka dituduh penipu. Akibat hal itu, para siswa menjadi tidak bersemangat, bahkan siswa yang berlatar belakang gangster atau preman kembali turun ke jalan untuk melampiaskan kekecewaannya. That's the stars out there, homie, not too polluted. You know, for all we know, they burned out a long time ago, man. Hey, tírame un beso. That's right, that's all you know. Pihak kementerian pun segera menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki masalah ini. Inspektur dari kementerian memeriksa berbagai hal dengan ujian kalkulus, termasuk meminta keterangan pada para siswa. Lalu saat tim investigasi menanyai Ana hanya diam saja, dan siswa berambut gondrong berdiri dan mengatakan jika dia akan memberitahu semuanya. Berdasarkan keterangan siswa gondrong, dia mendapatkan soal ujian sebelum pelaksanaan ujian. Tim investigasi pun penasaran bagaimana dia bisa mendapatkan soal itu. Siswa gondrong lantas mengatakan jika dia merampas dari petugas pos dan membunuh petugas pos itu, lalu memasukkan mayatnya ke loker miliknya. Mendengar hal itu, para siswa yang lain lantas tertawa geli atas lelucon yang dibuat oleh temannya itu untuk menyindir tim investigasi. Karena merasa dipermainkan, akhirnya tim investigasi itu meninggalkan sekolah tersebut. Selanjutnya, Jamie mendatangi ketua jurusan matematika. Jamie menanyakan bagaimana bisa ada surat pengunduran diri di kotaknya dan tidak ada namanya. Namun ketua jurusan tidak mengetahui hal itu dan tidak mau berkomentar lebih jauh. Hal ini dapat diartikan ada pihak yang menginginkan Jamie keluar dari sekolah tersebut. Ketua jurusan hanya berkomentar, mungkin itu ada hubungannya dengan kekacauan di sekolah ini. Selain itu, ketua jurusan juga terkesan tidak percaya pada Jamie dan terkesan ikut menyalahkan Jamie. Mendengar hal itu, Jamie pun pulang dengan keadaan marah. Namun naasnya, mobilnya tidak ada di tempat parkir. Oleh karena itu, Jamie pun pulang dengan berjalan kaki. Have you seen my car? No. Di rumah, Jamie sangat galau. Namun pada keesokan harinya, dia dicari oleh para siswanya dengan membawa mobil milik Jamie. Mereka mengajak Jamie menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Jamie pun mendatangi Kementerian Pendidikan untuk menemui tim investigasi. Jamie ingin menanyakan bukti kecurangan yang dituduhkan serta hasil tes yang dikerjakan. Namun, permintaan itu ditolak oleh tim investigasi dengan alasan itu rahasia. Lalu Jamie pun menanyakan jika itu masih sebatas dugaan dan belum ada bukti mengapa mereka sudah memvonis para siswa melakukan kecurangan dengan membatalkan kelulusan mereka. Bukankah orang dinyatakan bersalah setelah adanya bukti dan proses yang sah? Tapi tim investigasi tidak menghiraukan pembelaan Jamie. Hingga Jamie berkesimpulan jika apabila yang lulus dan mendapat nilai istimewa adalah sekolah terkenal, maka mereka tidak akan curiga dengan hasil mereka. Namun karena mendapat hasil itu dari sekolah pinggiran dan berisi kelas bawah, maka mereka mencurigai hasil mereka. Akhirnya, Jamie pun pulang dengan marah dari kantor itu. Selanjutnya, para siswa diputuskan untuk mengikuti ujian kalkulus ulang. Para siswa pun marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Para siswa itu pun dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Jamie. Dalam pengarahan itu, Jamie berpesan agar jangan membawa peralatan apapun dalam ruangan tes. Dia juga berpesan jangan pakai pakaian yang memiliki saku, jangan tolah-toleh dan hanya menggunakan peralatan yang diberi oleh pengawas. Jamie mengatakan pada para siswa, jangan beri mereka kesempatan menuduhmu penipu.
Selain itu, Jamie juga memberikan penguatan materi-materi yang akan diujikan pada para siswa. Hari demi hari berlalu, kini waktu ujian ulang dilaksanakan. Ujian itu langsung diawasi oleh tim investigasi Kementerian Pendidikan. Para siswa pun mengerjakan ujian itu dengan serius. Mereka juga memegang teguh pesan dari Jamie hingga mereka menyelesaikan semua fase ujian. You have 90 minutes to complete the free response section. Di sisi lain, Jamie tampak gelisah di depan kantor kepala sekolah. Namun, beberapa waktu setelah siswa selesai mengerjakan ujian, kepala sekolah mendapat telepon yang ternyata hasil ujian ulang para siswa. Dalam hasil ujian itu dinyatakan 18 siswa lulus passing grade, bahkan banyak siswa yang mendapat nilai sempurna. Mendengar hal itu, Jamie pun lega. Dan semenjak saat itu, SMA yang dulunya dianggap pinggiran dan dianggap tidak memiliki prestasi, kini berhasil meluluskan siswanya dalam ujian kalkulus. 18 siswa yang lulus itu pun banyak yang menjadi orang yang sukses dan berhasil masuk universitas unggulan. Selain itu, jumlah siswa yang lulus setiap tahun semakin bertambah. Seperti itulah kisah tentang seorang guru yang berhasil mengubah stigma buruk sebuah sekolah pinggiran yang berisi siswa urakan dan berasal dari anak tidak mampu hingga berubah menjadi sekolah berprestasi dan banyak siswanya yang dulu tidak dianggap kini banyak yang menjadi orang sukses. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.